warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah, berasal dari Min 44 Biren, Provinsi Aceh. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai belajar SKI, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Oke, silakan kita kedua kelas berdoa. Ada berdoa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkatilah aku rizki untuk dapat memahami. Amin. Bagaimana kabar anak Umi semuanya? Semuanya hadir, sehat? Hadir semuanya? Ada yang tidak hadir, baik, siapa namanya? Adi. Ada kabar? Ada. Kenapa dia sayang? Sakit. Oke, jadi cuma satu orang yang tidak hadir hari ini? Ya. Oke, sakit ya. Nah, sekarang kalian tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah. Sarapan apa pagi hari ini? Nasi. Iya, makanlah makanan yang sehat agar kamu mendapatkan tubuh yang sehat juga. Ya, selain itu kamu juga sudah mempersiapkan dari rumah bekal dan buku pelajarannya sudah dibawa semuanya. Sudah. Nah, sekarang untuk kita memulai pelajaran SKI hari ini, Umi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba perhatikan ke depan. Di sini akan Umi tampilkan layar tentang materi hari ini adalah kisah teladan sahabat Umar bin Khattab. Lanjut, adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian mampu menganalisis proses pengangkatan Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian akan mengidentifikasi tantangan apa saja dan kebijakan awal apa saja yang Umar lakukan pada saat beliau menjadi seorang khalifah. Dan yang ketiga adalah kalian akan menyajikan hasil dari diskusi kelompok apa saja hikmah dari proses pengangkatan dan kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam konteks kepemimpinan pada masa ini. Nah, setelah Umi menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Umi akan menanyakan ya materi pelajaran yang minggu lalu yang sudah Umi sampaikan. Tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ya, saya siapa? Iya, silakan. Meneladani sahabat Umar bin Khattab. Iya, benar sekali, meneladani sahabat Umar bin Khattab. Bagaimana seorang Umar di hadapan masyarakat sebelumnya, sebelum beliau masuk Islam? Orangnya seperti apa yang kalian ketahui? Beliau adalah orang yang sangat tegas. Iya, benar sekali. Kemudian apa lagi? Pemberani. Nah, Umi mau tanya nih tentang materi minggu lalu. Masih ingatkah kalian bagaimana proses masuk Islamnya seorang Umar bin Khattab? Siapa yang tahu? Ya, silakan Aska. Awalnya Umar sangat membenci Rasulullah. Iya. Kemudian? Beliau masuk Islam karena mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari adiknya Fatimah. Iya, bagus sekali. Apakah benar jawaban sahabat kamu? Benar. Nah, sekarang kita lanjutin materi yang kaitannya dengan materi yang sekarang. Nah, Umi ada pertanyaan nih di sini. Karena kita menggunakan
melakukan pendekatan problem based learning, ya, memecahkan dalam masalah. Di sini ada gambar ilustrasi tentang sahabat Umar bin Khattab. Dia mendapat julukan Al-Faruq. Kamu tahu apa itu Al-Faruq? Siapa yang tahu? Ya, silakan Riza. Tegas dan berani menyuarakan kebenaran dan menolak kebenaran. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dong untuk temannya. Oke. Kenapa beliau sangat pemberani? Karena dia siap menghadapi tantangan. Begitulah seorang pemimpin. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik nih. Tuh. Kira-kira kalau ada pertanyaan permasalahan seperti ini, bagaimana cara seorang pemimpin dipilih dalam organisasi atau kelompok yang diikuti, misalkan mencari ketua kelas tuh. Nah, apakah prosesnya selalu berjalan lancar? Kira-kira bagaimana pendapat kamu? Iya, siapa yang bisa jawab? Iya, silakan Abizar. Dengan bermusyawarah. Dengan cara apa, Nak? Bermusyawarah. Benar sekali. Kita kalau mencari seorang pemimpin harus ada musyawarah. Jangan tiba-tiba saya aja yang jadi pemimpin, habis itu kawan-kawannya pada nggak suka. Boleh seperti itu? Itu dia, harus tahu cara pemecahan masalahnya. Coba kita cari lagi. Menurut kalian nih, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi oleh seorang pemimpin baru? Kira-kira kalau menjadi pemimpin kan ada pasti tantangannya. Nggak tiba-tiba enak duduk. Kira-kira apa solusinya? Apa jawaban kamu? Siapa yang bisa jawab? Saya Umi. Ya, silakan. Pasti menemukan perbedaan pendapat. Iya, benar sekali kan? Pasti kita banyak menemukan kendala, yaitu perbedaan pendapat. Bagus sekali, tepuk tangan buat ini. Oke, lanjut. Nah, ada lagi nih pertanyaan pemantik berikutnya. Kebijakan apa saja yang biasa diambil oleh seorang pemimpin baru untuk membawa perubahan dan kemajuan? Pastinya kalau kita jadi seorang pemimpin, supaya ada perubahan, kita harus ada melakukan sesuatu kebijakan. Kira-kira apa? Siapa yang bisa jawab? Ada? Ya, silakan ya. Kebijakan apa yang biasanya diambil oleh seorang pemimpin Iya. adalah dengan tegas, adil, jujur, disiplin, dan memegang janji. Iya, benar sekali. Kita harus adanya perubahan untuk harus tegas dan harus disiplin. Apalagi yang terutama adalah adil dan memegang janji. Bagus sekali, Rian, jawabanmu. Terima kasih, tepuk tangan dong. Ya. Selanjutnya, kita akan menyaksikan, ya, ada video tentang pengangkatan Umar menjadi khalifah. Bagaimana pemrosesannya? Silakan kalian perhatikan dan nanti kalian mencari poin-poin penting. Nanti akan Umi bagikan juga, ya, LKPD tugas kelompok. Nanti akan kalian cari proses pengangkatan Umar. Kemudian yang kedua, tantangan awal kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu. Selanjutnya yang ketiga, kebijakan awal Khalifah Umar apa saja, dan yang keempat adalah hikmah kepemimpinannya seorang Umar bin Khattab. Oke ya, kita lanjut ke video berikut ini. Saksikan. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pengangkatan Umar menjadi khalifah. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, beliau langsung menemui tokoh-tokoh Quraisy untuk mengabarkan keislamannya kepada mereka. Umar menemui satu persatu dari mereka. Salah satunya ialah Abu Jahal. Ketika Abu Jahal mendengar keislaman Umar, dia berkata, "Semoga Tuhan menghitamkan wajahnya wahai Umar, dan juga berita yang kamu ini." Setelah menanya Abu Jahal, Umar bin Khattab bergegas menuju tempat pertemuan kaum Quraisy. Sesampainya di sana, Umar berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, sekarang saya seorang Muslim." Kemudian Umar mengucapkan dua kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Oke, sebentar. Sontak kaum Quraisy pun marah. Nah, di kisah ini kalian masih ingat itu adalah cuplikan tentang proses apa? Proses masuknya siapa? Umar bin Khattab Islam, dan beliau menyuarakan kebenaran tersebut kepada seluruh penduduk-penduduk yang ada di kota Makkah. Itulah ketegasan dan keberaniannya seorang Umar, maka disebut dengan Al-Faruq. Oke, kita lanjut videonya ya. Di sana antara Umar bin
dan Habib Aman. Minta doa kepada Allah. Allahumma ya Allah, aku ini kikir. Jadikanlah aku orang yang dermawan. Sebab ia senantiasa mendahulukan rakyatnya. Beliau juga pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau pemimpin Semoga yang kita adil dan bisa bijak. dan menjalani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oke, tepuk tangan untuk cerita hari ini. Oke, terima kasih. Oke, setelah kita menyaksikan video pembelajaran tentang kisahnya Khalifah Umar, sekarang kita SBQ dulu ya, setuju? Nah, ayo kita ikutin sama-sama ya SBQ kali ini. Yuk, semua semangat ya ikutin ya. Khalifah sahabat Rasulullah. Sekali lagi ya. Oke, semuanya masih bisa, masih ingat, masih semangat? Oke, sebelumnya kita tepuk semangat lagi ya, tepuk semangat. Oke, sekarang kita akan membagi tugas kelompok. Ada 3 kelompok yang akan dibagi. Nanti di setiap kelompok akan mengerjakan diskusi yang akan dibagikan adalah lembar kerja peserta didik. Silakan nanti kalian diskusi bersama dan mempresentasikannya di depan kelas masing-masing. Nah, kita akan membagi tugas kelompok ya. Nanti tugas ini akan Umi nilai bagaimana sikap kamu, Umi akan observasi juga unjuk kerja cara bagaimana kamu menyampaikan kebenaran konsep, kemudian keberanian dalam presentasi nanti, kemudian juga bahasa serta kelancaran. Kemudian juga nanti kalian akan menilai juga pengetahuannya bagaimana. Sekarang dibagikan tugas lembar peserta didik. Ini namanya LKPD, silakan kalian jawab dan didiskusikan bersama teman-teman kalian semua ya. Ya, silakan ditulis dan dijawab di lembar kerja peserta didik. Oke, ini kelompok 1 ya. Nah, silakan apa pertanyaannya yang ditanya? Tadi bagaimana proses yang kamu ketahui? Itu pengangkatannya dari mana asal? Nah, silakan nanti kalian diskusi lagi ya. Iya. Oke semuanya, duduk anak soleh. Tepuk semangat. Oke, sudah selesai semua tugasnya? Baiklah, sekarang kita akan presentasi, ya. Kelompok pertama silakan maju ke kelompok. Rian, silakan maju. Buat teman-teman satu presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami hari ini. Nama saya Rian dan teman saya. Silakan, apa yang mau dipresentasikan? Hasil diskusi kelompok kami. Proses Abu Bakar berdiskusi dengan sahabat seniornya. Iya, jadi Abu Bakar melakukan apa? Diskusi ketika mau ingin memilih pengangkatan khalifah yang berikutnya karena Abu Bakar pada saat itu mengalami sakit. Apakah benar diskusinya? Benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang lain ada yang mau bertanya? Sekian dari
kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Kembali ke tempatnya. Sekarang singkat. Hasil diskusi kami. Ya, yang bagian silakan lanjut. Nomor berikutnya, nomor 3. Baca soalnya apa? Pertanyaannya? Tantangan awal Khalifah Umar bin Khattab. Iya. Setelah wilayah Islam sangat luas, timbul berbagai kesulitan dalam mengatur dan mengalihkannya, karena itu dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendirikan pusat kemiliteran dan membentuk jabatan kepolisian. Iya, bagus sekali ya diskusinya. Tepuk tangan dong untuk teman kalian semuanya. Iya, bagaimana? Oke, silakan tutup diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangatnya dong, semangat. Karenanya Khalifah memerintah dengan tegas, adil, jujur, disiplin, dan penuh cinta kasih. Karenanya masyarakat Islam banyak memperoleh kemajuan di berbagai bidang. Oke, baiklah. Seperti itu ya, bagus sekali. Kelompok 3, silakan tepuk tangannya dulu, mana? Oke, silakan untuk presentasinya hari ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangannya. Oke, silakan keluar ya. Oke, baiklah, setelah kita melakukan diskusi dan presentasi, maka kita akan banyak mengambil kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini pelajaran hari ini. Baiklah, dari pelajaran materi hari ini, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah menjadi khalifah. Poin langkah yang pertama yang beliau ambil adalah yang pertama apa nak? Silakan. Mengatur wilayah, ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima adalah ini adalah yang sudah tadi kalian diskusikan, kalian bahas bersama. Selain itu juga tadi ya poin-poin penting ya dari kesimpulan yang sudah kita ambil dalam mengatur wilayah, beliau membentuk beberapa provinsi di wilayah Jazirah Arab ya. Ya itu ada beberapa provinsi yang dibagi oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur atau wali. Kemudian beliau juga membagi jawaban pemerintahan, yaitu seperti dewan perwakilan rakyat yang sampai sekarang kita lihat ada kan? Nah, dari zamannya Khalifah Umar itu sudah dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Itu ya. Selanjutnya, yang ketiga ada keuangan negara. Apa yang beliau atur? Mengelola Baitul Mal, ya, membentuk rumah zakat seperti itu. Bagaimana nanti ada harta dikumpulkan dan dibagikan kepada orang-orang yang berhak, ya, digunakan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, mengawasi dan menekan pejabat untuk tidak korupsi, karena nanti dilihatnya ada uang banyak ya anak. Kemudian datang ke sisi akan menggodai, ambil aja selembar dua lembar, lama kayak anak kan dia kata. Nah, jadi harus diawasin, jangan sampai dia lalai dengan bisikan-bisikan setan. Baik, Tom. Dan yang ketiga adalah mencetak atau mainan muslim juga. Walaupun mereka tidak membayar zakat, tapi mereka juga harus wajib membayar pajak. Baiklah, setelah kita membuat kesimpulan, yaitu informasi materi selanjutnya adalah kita minggu depan akan membahas tentang khalifah ketiga. Siapa khalifah ketiga? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Kalian baca-baca dulu di rumah. Ya, yang terakhir Umi akan bagikan tugas mandiri, kerjakan di rumah ya, Nak ya. Baiklah, ini sekarang Umi ada pertanyaan refleksi untuk kalian ya. Nah, pertanyaannya, apa yang kalian pelajari pada hari ini tentang proses Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah? Tentang apa saja tadi yang kalian
pelajarin? Yang itu? Pemilihan Khalifah. Yang itu dan melalui dari siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Yang itu wasiatnya, dan Abu Bakar pun melalui musyawarah diskusi bersama-sama. Harus tegas, kemudian berani, yang kemudian adil,